Shalom saudara, tahukah Anda apa yang menjadi rahasia seorang Abraham begitu diberkati melimpah-limpah oleh Tuhan? Dan apa yang menjadi rahasia seorang Abraham itu dipakai oleh Tuhan? Dalam Kejadian pasal 22 ayat 15 sampai ayat 18. Dikatakan di sana, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Alkitab mencatat Kejadian 22 ayat 16. Alkitab mencatat dengan jelas, Tuhan sendiri berkata, "Aku bersumpah, aku akan berkati engkau Abraham melimpah-limpah." Saudara, kalau kita belajar tentang arti sumpah berarti sesuatu yang diungkapkan dan harus ditepati, tidak boleh tidak, harus. Nah, Alkitab mencatat Tuhan bersumpah, berarti Tuhan harus memberkati Abraham. Nah, apa yang Abraham lakukan sampai Tuhan itu bersumpah kepada Abraham? Tuhan akan berkati Abraham melimpah-limpah. Bahkan sumpah itu juga turun ke generasi Abraham. Alkitab mencatat, keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Bahkan keturunanmu, lewat keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Apa yang Abraham lakukan sehingga menarik hati Tuhan? Nah, kalau kita belajar dalam Kejadian pasal 22 ayat pertama sampai ayat 19, Alkitab mencatat di ayat pertama, setelah semuanya itu Tuhan mencoba Abraham. Dan Tuhan berfirman, "Abraham." Lalu Abraham menjawab, "Ya Tuhan." Banyak orang ketika membaca ayat ini menganggap lalu begitu saja kata "ya Tuhan". Nah, saudara, kalau kita belajar satu pasal ini, pasal 22, maka kita akan mendapati kata "ya Tuhan" itu sebanyak 3 kali. Waktu Tuhan bilang, "Persembahkan anakmu yang tunggal", Abraham jawab, "Ya Tuhan." Ketika Ishak bertanya kepada bapaknya, Abraham juga menjawab, "Ya anakku." Dan yang terakhir, ketika malaikat Tuhan menyaut Abraham, Abraham juga berkata, "Ya Tuhan." Kata "ya Tuhan" muncul sebanyak 3 kali dalam pasal
22 ini. Dan ternyata saudara, kata ya Tuhan adalah kunci dan rahasia seorang Abraham diberkati melimpah-limpah oleh Tuhan. Kata ya Tuhan dalam bahasa aslinya, kalau saudara belajar, ya Tuhan dalam bahasa aslinya itu artinya hineni. Jadi waktu Tuhan bilang serahkan anakmu yang tunggal, Abraham berkata hineni Tuhan. Ketika Ishak bertanya kepada Abraham, Abraham bilang hineni anakku. Ketika malaikat Tuhan memanggil Abraham, Abraham menjawab hineni Tuhan. Hineni artinya apapun akan aku lakukan, apapun, bukan karena paksaan, tapi karena cinta akan Tuhan. Inilah rahasia Abraham begitu diberkati melimpah oleh Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, aku bersumpah, aku akan berkati engkau melimpah-limpah. Waktu Tuhan berkata persembahkan anakmu yang tunggal, Abraham bilang hineni Tuhan, apapun akan aku lakukan, bukan karena paksaan, tapi karena cinta akan engkau, termasuk mempersembahkan anakku satu-satunya, yaitu Ishak kepadamu. Waktu Ishak berkata Bapa, Abraham juga berkata apapun hineni akan aku lakukan untuk Tuhan, termasuk mempersembahkan engkau anakku Ishak. Waktu malaikat Tuhan bertanya Abraham, Abraham bilang hineni Tuhan, apapun akan aku lakukan, bukan karena paksaan, tapi karena cinta akan engkau. Saudara bisa bayangkan, Abraham menanti Ishak itu puluhan tahun. Sekitar 25 tahun Abraham menantikan janji Tuhan, seorang anak yang bernama Ishak. Dan saya percaya Ishak menjadi harta yang paling mahal buat Abraham. Dan saudara bisa bayangkan hati Abraham setelah sekian lama menantikan Ishak 25 tahun, dan janji itu digenapi atas Abraham. Tiba-tiba Tuhan bilang, serahkan, korbankan anakmu yang tunggal. Saudara bisa tidak merasakan hati seorang bapa ketika permintaan itu muncul. Dan Alkitab mencatat Abraham tidak tawar-menawar sama Tuhan. Abraham tidak bilang, jangan Ishak Tuhan, kan masih ada yang lain. Abraham tidak bilang demikian. Abraham cuma bilang, hineni Tuhan. Nah, seharusnya saudara, setiap kita tidak berdebat, apalagi tawar-menawar sama Tuhan. Karena saya percaya selalu ada kemuliaan di balik apa yang Tuhan lakukan. Dan saya bisa bayangkan hati Abraham ketika Tuhan minta anak yang tunggal untuk dikorbankan kepada Tuhan. Abraham cuma bilang, hineni Tuhan. Dan saya juga bisa bayangkan, Alkitab mencatat Abraham berjalan bersama dengan Ishak, dengan kedua bujangnya, menuju ke tanah Moria untuk Ishak dipersembahkan di sana. Saya berpikir,
ketika Ishak akan dipersembahkan kepada Tuhan, maka saya berpikir tidak mungkin seorang Abraham, seorang bapak, ketika mau korbankan Ishak, tidak mungkin seorang suami pamit kepada Sarah istrinya. Saya percaya Abraham pergi ke tanah Moria, pasti kemungkinan besar Abraham tidak pamit sama Sarah. Tidak mungkin Abraham bilang, "Mah, pamit dulu. Kemana Pak? Mau korbankan Ishak?" Tidak mungkin, saudara. Pasti Sarah bilang, "Kamu udah gila ya?" Terus Abraham bilang, "Tuhan yang suruh." Maka pasti kemungkinan besar Sarah berkata, "Mungkin itu suara yang lain. Mungkin itu bukan suara Tuhan." Kemungkinan besar seperti itu, saudara. Tidak mungkin seorang Abraham pamit sama istrinya untuk korbankan sembelih anaknya yang tunggal. Abraham pergi ke tanah Moria untuk mempersembahkan Ishak di sana. Dan ada yang menarik, saudara. Dalam Kejadian pasal 22 ayat ke-5, di sanalah pertama kali muncul kata worship, penyembahan. Kata sembahyang di ayat kelima itu kalau ditranslate dalam bahasa Inggris itu artinya worship. Abraham menyembah Tuhan, tapi Abraham disertai dengan korban. Bukan korban murahan, tapi yang terbaik sekaligus yang termahal, anak satu-satunya, Ishak. Penyembahan dengan korban itu sejalan. Orang tidak bisa menyembah tanpa ada korban. Jadi kalau hari ini kita menyembah Tuhan, maka seharusnya ada korban. Saudara, setiap kali korban itu dinaikkan di hadapan Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara, engkau berkorban, percayalah, di balik pengorbanan selalu ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Dan yang menarik lagi, saudara, Alkitab mencatat Abraham dengan Ishak, mereka tidak berdebat. Bahkan saya tidak habis pikir seorang Ishak ini bukan remaja. Ishak ini sekitar umur 33 tahun. Ishak ini merupakan gambaran bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus yang akan datang. Umur 33 tahun ketika Abraham bawa, ketika Abraham ikat, ketika Abraham letakkan di tempat pengorbanan, Alkitab bilang Ishak itu tidak protes. Nah, saya percaya dan yakin Ishak termasuk orang yang peka akan Tuhan. Nah, mungkin kalau kita menjadi Ishak, mungkin kita akan berkata, "Bapak, apakah benar itu suara Tuhan?" Atau mungkin kita melakukan tindakan yang lebih daripada itu. Mungkin kita akan ribut dengan orang tua kita. Tapi Alkitab mencatat Ishak itu tidak protes kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat Ishak diikat di tanah Moria, diletakkan di tempat di mana Ishak akan dikorbankan. Dan Alkitab mencatat, ini luar biasa saudara, Alkitab mencatat Abraham mengangkat tangannya hendak menyembelih Ishak. Hitungan detik, pisau yang ada di tangan Abraham
akan menyembelih Ishak. Detik itu juga, kalau Tuhan tidak stop, saya percaya Ishak lewat pada waktu itu. Saudara, ada sesuatu yang ilahi yang saya dapatkan di sini. Sebenarnya bukan Ishak yang Tuhan mau bunuh, tapi justru sebaliknya, Abrahamlah yang Tuhan mau bunuh. Saudara bisa bayangkan, ketika Abraham menantikan Ishak 25 tahun, waktu yang begitu sangat lama. Begitu Abraham menerima, begitu Ishak diberikan kepada Abraham, maka saya percaya Ishak jadi harta yang paling mahal buat Abraham. Saya percaya di hatinya Abraham, Ishak menjadi sesuatu yang paling mahal. Saudara, tahukah Anda bahwa di dalam Anda dan saya ada satu ruang yang kosong yang didesain Tuhan khusus untuk Tuhan tinggal di dalam. Harta saudara tidak bisa tinggal di dalam. Pekerjaanmu, jabatanmu, istrimu, anakmu tidak boleh tinggal di dalam. Karena ruang itu khusus didesain Tuhan untuk Tuhan tinggal di dalam. Apa namanya saudara? Ruang itu adalah hati saudara. Jadi hati ini didesain Tuhan khusus untuk Tuhan. Itu tinggal di dalam, tidak boleh yang lain. Saudara, biar saudara punya rumah, punya mobil, jabatan saudara bagus, tapi kalau Tuhan tidak tinggal di dalam hati saudara, maka harta itu tidak bisa puaskan saudara. Maka jabatan tidak bisa buat saudara damai sejahtera. Maka semua nama baik saudara tidak bisa membuat saudara sukacita. Tapi kalau Tuhan tinggal di dalam, itu yang membuat saudara mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Nah, saudara perhatikan, ini yang ilahi yang Abraham lakukan. Ketika Abraham mengangkat tangannya hendak menyembelih Ishak, hitungan detik, maka ada sebuah pertukaran ilahi. Dalam hitungan detik, ketika Abraham mau menyembelih Ishak, hitungan detik itu juga, saudara perhatikan, Ishak itu keluar dari hatinya Abraham, sehingga yang tinggal di hatinya Abraham itu cuman Tuhan. Begitu Ishak keluar dari hatinya Abraham, suara Tuhan berkata kepada Abraham, "Stop Abraham, aku tahu hatimu. Engkau takut akan Tuhan. Engkau takut akan aku. Dan aku bersumpah, karena di hatimu cuma ada aku akan berkati engkau melimpah-limpah. Oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan diberkati. Karena di hatimu cuma ada aku." Saudara, siapa di hati saudara hari ini? Jujur dengan hati saudara. Ada siapa dalam hati saudara? Kalau ada Ishak-Ishak yang lain, please kasih keluar saudara, supaya berkat yang sama itu tinggal atas saudara. Saudara, terlalu mudah bagi Tuhan untuk memberkati Anda. Karena janji Tuhan, orang benar akan diberkati Tuhan. Orang benar akan dipelihara Tuhan. Bahkan orang benar akan dijaga oleh Tuhan. Untuk itu saudara, kalau di hati ini ada Tuhan, maka terang Kristus akan muncul di dalam kita.
Dan inilah rahasia Abraham itu diberkati melimpah oleh Tuhan. Karena di hatinya Abraham cuma ada Tuhan, bukan yang lain. Dan saya berdoa untuk setiap saudara, dimanapun Anda hari ini. Anda boleh pelayanan, tapi ingat, yang tinggal dalam hati saudara cuma Tuhan, bukan pelayanan saudara. Karena hari ini banyak orang cuma melayani pekerjaan Tuhan, lupa punya hubungan dengan Tuhan. Hari ini banyak orang sibuk cuma aktivitas gereja, tapi di hatinya kalau mau jujur hanya pekerjaan Tuhan, lupa pribadinya Tuhan. Hari ini banyak orang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan istri, dengan anak-anaknya, lupa dengan Tuhan. Tanpa sadar, sering sekali Tuhan kita gantikan posisinya di hati kita. Saya berdoa, biarlah hati kita itu cuma tinggal Tuhan di dalam. Dan saya berdoa, janji yang sama, berkat yang sama yang Tuhan ucapkan atas Abraham, saudara terima dan saudara nikmati di dalam Tuhan. Ketika hatimu cuman ada Tuhan. Kalau Tuhan tidak tinggal di hati saudara, ada yang lain tinggal di hatimu, maka suka tidak suka, Tuhan akan minta korbankan itu. Kalau saudara ngotot tidak mau berikan, menggantikan dengan Tuhan, maka Tuhan akan menggoncangkan hati saudara, sampai yang tinggal di hati saudara itu cuman Tuhan. Kalau Tuhan ada di hatimu, kalau Dia ada di dalam kita dan kita di dalam Dia, Alkitab mencatat, mintalah apa saja, maka akan diberikan kepada kita. Dan saya berdoa, anak-anak muda, jangan tinggal pacarmu di hatimu. Suami istri, jangan tinggal istrimu atau suamimu di hatimu. Ya, tetap Anda harus mencintai mereka, tapi Tuhan nomor satu di hati Anda. Pekerjaanmu, jabatanmu tidak boleh tinggal di hatimu. Hati ini khusus Tuhan desain untuk Tuhan tinggal di dalam. Dan saya berdoa, hari-hari ke depan saudara akan melihat hidup saudara diberkati Tuhan, anak-anak saudara dipromosikan Tuhan, bahkan sesuatu yang mulia saudara terima dalam aspek kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you all.